Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dan saya Nur Badriah akan membahas materi tentang sistem tata surya dan teman saya. Saya Weni Karina. Saya Muhammad Ijaz. Mata kuliah konsep dasar dan materi IPA yang diampu oleh Ibu Wikatesi Muskania, SPD MPD. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Baiklah, yuk simak video kami berikut ini. Yuk simak video kita. Silahkan, yuk disimak penjelasan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, meteor, asteroid, komet, planet kerdil, dan satelit alami. Tata surya terletak di tepi galaksi Bima Sakti dengan jarak sekitar 2,6 kali 1017 km dari pusat galaksi, atau sekitar 25.000 hingga 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Tata surya mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 220 km per detik dan dibutuhkan waktu sekitar 226 juta tahun untuk sekali mengelilingi pusat galaksi. Dengan umur tata surya yang sekitar 4,6 miliar tahun, berarti tata surya kita telah mengelilingi pusat galaksi sebanyak 18 kali dari semenjak terbentuk. Di dalam tata surya terdapat 2 jenis planet berdasarkan letak lintasnya, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet-planet dalam adalah planet-planet yang melintasnya di antara bumi dan matahari, yang terdiri atas Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet luar adalah planet-planet yang lintasnya mengelilingi matahari lebih besar daripada jari-jari lintasan bumi di saat mengelilingi matahari, yang terdiri atas Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang susunan sistem tata surya. Susunan yang pertama pada sistem tata surya adalah matahari. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar. Pada tata surya kita, di mana 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Susunan yang kedua adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari dan juga paling kecil di antara semua planet. Garis tengah planet ini kurang lebih 4.847 km. Waktu yang dipergunakan untuk mengelilingi matahari adalah 88,8 hari dan waktu rotasinya juga selama 88,8 hari. Yang ketiga adalah planet Venus. Venus adalah planet kedua setelah Merkurius. Planet ini adalah planet yang paling terang di antara planet yang lain karena jaraknya yang relatif dekat dengan bumi. Garis tengah planet ini kurang lebih 12.205 km dan besarnya hampir sama dengan bumi. Selanjutnya adalah bumi. Bumi merupakan planet ketiga dalam tata surya. Dari 9 planet yang dikenal manusia, planet bumilah yang banyak dihuni makhluk hidup. Planet bumi mempunyai lapisan atmosfer yang di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur kimia yang banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Tetapi atas dasar kesepakatan ahli astronomi mengacu pada periode antara pertemuan matahari dengan bintang Aries, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau sama dengan 1 tahun tropik. Bumi berputar pada porosnya, membutuhkan 23 jam 56 menit, atau sama dengan 1 hari bintang. Bumi selalu diikuti bulan sebagai satelit bumi selama mengelilingi matahari. Selanjutnya adalah Mars atau planet Mars.
Planet Mars mempunyai garis tengah kurang lebih 6.792 km. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi matahari kurang lebih 697 hari dengan rotasi selama 24 jam 37 menit. Planet Mars mempunyai sejumlah air dan oksigen. Demikian juga pergantian musim. Bahkan di sana juga terdapat polar ice cap, yaitu tudung es kutub yang luasnya tidak selalu tetap. Selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar dalam sistem tata surya. Diameternya lebih dari 130.000 km. Masanya lebih kurang 3/2 masa seluruh anggota tata surya yang di luar matahari. Rotasi Jupiter terhadap matahari paling cepat, yaitu 10 jam sekali putaran. Planet ini mempunyai keistimewaan, yaitu adanya unsur kimia yang terkandung di dalam sangat rendah. Atmosfernya hampir tidak berotasi atau sangat lambat. Selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus ditemukan pada abad ke-18 setelah planet Uranus. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi matahari kurang lebih 29-30 tahun. Sekali berotasi memerlukan waktu 387 hari. Saturnus mempunyai atmosfer yang hampir sama dengan Jupiter, yaitu terdiri atas unsur-unsur amonia. Saturnus mempunyai keunikan dibandingkan planet lain. Di antaranya memiliki cincin, terdiri atas 3 bagian yang konsentris, yaitu bagian dalam, gelang berbentuk khas, dan bagian luar. Selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus baru ditemukan pada tahun 1781 oleh William Herschel di Inggris yang semula disangka komet. Mulanya planet ini dinamakan Gregorium Titus sebagai penghargaan kepada Raja Georgia III. Uranus mempunyai keistimewaan bahwa semuanya terletak sebidang dengan bidang revolusinya. Dan selanjutnya adalah Neptunus. Planet Neptunus ditemukan oleh Bonpland pada tahun 1821 di Paris, Perancis. Jika dilihat dari bentuknya, Neptunus merupakan saudara kembar Uranus, terutama besarnya. Radiusnya sekitar 4 kali radius bumi. Garis tengahnya kurang lebih 53.000 km. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi matahari kurang lebih 164,79 tahun, sedangkan rotasinya adalah 15 jam. Susunan atmosfernya terdiri atas metana. Planet ini mempunyai 5 satelit. Dari 5 satelit ini ada 2 satelit besar yang diberi nama Triton dan Nereid. Pembahasan yang ketiga yaitu asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berbentuk kecil dan bertebaran di langit. Mereka bergerombol karena jumlahnya yang sangat banyak dan membentuk sebuah sabuk asteroid. Sabuk ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid lainnya berada jauh di belakang planet Venus, yakni sabuk Edgeworth-Kuiper. Sabuk asteroid sama dengan planet, sama-sama mengelilingi matahari. Sedikit informasi mengenai sabuk asteroid. Yang pertama, banyak ahli yang mengatakan bahwa asteroid adalah sisa-sisa bahan pembentukan planet. Yang kedua, ukuran diameter sabuk asteroid adalah 100 km. Yang ketiga, sabuk asteroid membutuhkan waktu 3 minggu 6 tahun untuk berevolusi. Dan yang keempat, jumlahnya sangat banyak. Jarak antara asteroid adalah ribuan kilometer. Yang keempat, yaitu satelit. Satelit yang dimaksud tentu saja bukan satelit televisi, melainkan satelit alam. Satelit merupakan salah satu benda langit yang mengelilingi planet, sehingga kita dapat mengira bahwa pusat dari satelit itu adalah planet itu sendiri. Satelit ini mengelilingi planet dengan berputar pada porosnya atau rotasi. Bumi yang kita tempati ini juga memiliki satelit yang dinamakan bulan. Satelit ini selalu setia dengan fase-fase pergantian bulan. Pembahasan yang kelima yaitu komet. Kita mungkin sudah sering mendengar mengenai komet. Komet merupakan debu salju yang besarnya seperti gunung, tetapi tidak terlihat oleh mata. Komet terdiri dari campuran sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Perlu diketahui bahwa komet merupakan benda langit terjauh yang mengorbit matahari. Komet juga dikenal sebagai bintang berekor. Jumlah komet ini sangatlah banyak di tata surya, hampir sekitar 10 triliun. Pembahasan yang terakhir yaitu meteor dan meteorit. Meteor dan meteorit meski memiliki nama yang hampir sama, tetapi salah satu benda langit yang mengelilingi bumi ini memiliki pengertian yang berbeda. Meteoroid merupakan benda-benda langit yang ukurannya kecil dan berada di angkasa. Meteoroid tidak seperti benda langit lainnya yang memiliki lintasan atau orbit. Karena tidak memiliki lintasan,
maka kemudian meteoroid ini tidak teratur dan kemungkinan besar bertabrakan dengan benda langit lainnya, termasuk planet bumi. Nah, ketika menabrak bumi, meteoroid ini berubah nama menjadi meteor. Meteor akan tampak berpijar ketika mendekati bumi karena gesekan dengan atmosfer. Baiklah, Maaf apabila ada kata-kata Penjelasan. kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.